Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan adanya fenomena fase bulan baru pada 20 November 2025 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum hingga menimbulkan banjir pesisir atau banjirop. Banjirop atau banjir laut pasang sering terjadi di pemukiman pinggir laut. Disebabkan oleh naiknya air laut menuju ke daratan sekitarnya. Salah satu wilayah langganan banjirop adalah Muara Angke. Uniknya, odong-odong di kawasan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berubah jadi pahlawan saat banjirop melanda, menembus banjir tanpa ragu, mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan. Menggunakan motor roda 3 dan beratap terpal, odong-odong di sini umumnya sudah belasan bahkan puluhan tahun beroperasi. Tarif yang dikenakan berbeda-beda, tergantung jarak dan siapa penumpangnya. Anak sekolah biayanya sekitar Rp3.000 saja, sedangkan orang dewasa bisa sampai Rp5.000. Namun saat banjirop pendapatan mereka bisa naik lebih dari 2 kali lipat, bisa mencapai Rp300.000. Tarif odong-odong lebih tinggi jika harus mengangkut wisatawan yang ingin pergi ke Pelabuhan Kali Adem. Per orangnya bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp20.000, tergantung ketinggian banjir. Kesusahan kalau kena banjir gede, Kak. Sepahan nih. Yang namanya gusi kan mesin ini sama motor kan beda, dia tinggi. Jadi jalannya nalpot gerendam. Jadi suaranya beda. Kedorong air ya. Tapi alhamdulillah bisa nyampe ke daratan. Selain medan yang sulit karena membutuhkan perjuangan lebih, odong-odong juga bisa rusak jika terkena banjirop. Air laut mengandung garam tinggi sehingga bisa menyebabkan korosi pada odong-odong dan kerusakan mesin yang terjadi 2 atau 3 hari kemudian pasca menerjang banjir. Ada aja yang diancam leher belakang, roda, kadang oli campur air, oli gardan, oli mesin. Tak bisa dipungkiri, banjirop yang melanda memang menjadi berkah tersendiri bagi para supir odong-odong. Namun di sisi lain, kerusakan odong-odong harus ditanggung penuh oleh sang pemilik atau bos. Karenanya, para pemilik odong-odong melarang supir untuk membawa penumpang di saat banjirop menerjang kawasan mereka. Soalnya, kalau sudah rusak, odong-odong harus masuk bengkel. Otomatis, supir tak bisa menarik penumpang. Sedangkan pemilik tak hanya mendapat setoran, tapi juga harus mengeluarkan uang untuk perbaikan. Paling pertama itu ya bearing, seperti tadi itu. Pertama bearing, kedua kali kalau bearing benar terus mesin gak hidup, itu udah pasti kabel. Kelistrikan ambrol, menjamur gitu. Kalau masalah basah malah aman, jalan. Tapi 2 hari kemudian mogok. Banjirop di Muara Angke memang berbeda dengan banjir biasa. Kerusakan mesin yang terkena air laut bisa jauh berkali-kali lipat lebih cepat dibanding banjir biasa. Bahkan, motor keluaran baru hanya bisa bertahan selama 2 tahun saja jika sering menghantam banjirop. Di sisi lain, perawatan rutin juga harus dilakukan oleh pemilik odong-odong agar motornya kuat dan tahan banting, baik oli mesin maupun gardan. Karena masyarakat juga walaupun punya masing-masing kendaraan roda 2 gitu, ketika air rob datang ya sayang. Kalau odong-odong kan nggak hajar terus. Ada banyak bengkel pembuatan odong-odong di Jabodetabek, salah satunya di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bengkel ini sudah membuat sekitar ratusan odong-odong berbentuk mobil. Kalau proses 1 bulan, untuk bahan ada plat, ada besi siku, besi holo, terus ada plat bordres, itu semuanya. Nanti itu proses dari awal pembuatan bodi itu sekitar 1 minggu, pengecetan 1 minggu, finishing 1 minggu, terus finishing sama rayon stud wrap ya 1 minggu gitu, sekitar 4 mingguan. Biasanya bengkel Didik mengerjakan sekitar 3-4 mobil pesanan.
Proses pertama pembuatan mobil odong-odong adalah membuat desain atau sketsanya dulu. Kalau sudah, barulah proses pengerjaan fisik mobil odong-odongnya dimulai. Mobil yang akan dibuat odong-odong dibongkar dulu. Eits, tidak semua bagiannya dibongkar ya. Yang dibutuhkan hanya kerangka, ban, dan mesinnya saja. For your info nih Secret Lovers, mobil yang dianggap paling bagus dipakai untuk membuat odong-odong adalah mobil keluaran tahun 2000 ke bawah. Ya, kalau untuk mesin tahun 2000 ke bawah itu mesinnya masih kuat, masih ya udah cocok lah ya. Kalau mesin itu bagus gitu, perawatannya gampang dan banyak masih onderdilnya. Rangka baru dibuat dari besi siku, plat besi, dan besi holo. Ciri khas pembuatan mobil odong-odong adalah membuat lebih panjang atau lebih besar dari mobil aslinya. Setiap besi plat dan besi siku dipotong satu persatu. Selanjutnya dilas dan digabungkan dengan kerangka mobil lama dengan cara yang sama, yakni dilas juga. Setelah terlihat bentuknya, barulah dipasang mesin dan ban. Agar makin menarik, bagian badan luar mobil odong-odong dicat dengan warna menarik dan sesuai tema, lalu ditambahkan lampu. Tak hanya sulit mendapatkan mobil yang cocok untuk dibuat odong-odong, kesulitan lain juga menyertai saat proses pembuatan bodi mobil. Secara teknik ya susah ya, kita bikin itu dari awal kan susahnya pemesanan. Mau modelnya begini, kita kan harus desain dulu, jadi susahnya gitu. Itu kadang-kadang ada yang mau pesen yang model kayak kaca, kayak apa Thomas gitu juga susah-susah juga gitu. Yang penting kita berusaha, mudah-mudahan bisa. Terlebih, banyak stigma buruk yang menempel pada mobil odong-odong karena banyaknya kasus kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil odong-odong. Mulai dari jatuh ke jurang sampai tertabrak kereta api. Karena banyaknya kasus kecelakaan odong-odong, banyak calon pembeli yang bertanya perihal keamanan mobil odong-odong ini di jalanan. Didik pun harus memperhatikan keamanan odong-odong buatannya, mulai dari mesin, rem, dan ban. Semuanya dicek satu persatu sebelum mobil diserahkan ke pemesan. Untuk kenyamanannya saya satu, mesin bagus, ya kan. Kedua kaki-kaki rem semuanya ya, roda, ban semua itu udah saya safety-kan semua, bagusin semua. Terus untuk handrem semuanya itu udah saya full service gitu. Jadi siap pakai. Sama seperti mobil pada umumnya, mobil odong-odong juga perlu dirawat. Pemilik mobil odong-odong harus rutin melakukan pemeriksaan mobilnya di bengkel minimal 3 bulan sekali. Mulai dari ganti oli, pengecekan mesin, dan tentunya ban dan rem juga harus diperhatikan. Hal ini untuk meminimalisir kecelakaan di jalanan. Kalau perawatan sih sama, ini kan mobil odong-odong kan masih bentuk seperti mobil biasa, onderdilnya juga sama, perawatannya sama. Kita ganti tiap bulan, kita ganti oli, cek rem, itu aja. Kalau tiap narik kita cuci, ya masukin, apalagi punya garasi sendiri, itu lebih perawatan lebih bagus. Di awal kemunculannya, mobil odong-odong memiliki bentuk seperti kereta. Makanya odong-odong ini terkadang disebut kereta wisata. Namun sekarang mobil odong-odong sudah mengalami banyak perubahan. Dari bentuknya tidak lagi seperti kereta maupun bentuk tokoh kartun, tapi sudah seperti mobil truk tronton. Di bagian sisinya yang terbuka dipasang terpal agar penumpangnya terlindung dari hujan. Warna yang digunakan juga sangat mencolok dengan ciri khas gambar kartun di setiap mobil odong-odong. Nah, sekarang mobil odong-odong sudah dipasang alat telolet Basyuri yang biasa digunakan oleh bus untuk menarik perhatian anak-anak. Kalau dulu masih sirene aja, kalau sekarang udah bentuk beda. Kalau dulu kan model Thomas, kalau sekarang udah model kepala mobil lah asli gitu. Cuman kita ada telolet, kalau sekarang bedanya sekarang udah ada telolet Basyuri itu untuk menarik semen
yang mau minat bikin. Odong-odong buatan bengkel di Pondok Aren ini sudah dikirim ke luar Pulau Jawa, seperti ke Kalimantan, Lombok, Sumatera, dan Riau. Tren, kreasi, dan perkembangan odong-odong kini mengikuti selera pasar. Persaingan bisnis odong-odong pun semakin ketat. Tak heran, odong-odong mulai bertransformasi layaknya mainan mahal di tempat hiburan, mal, ataupun pasar malam.